Merasa geram, pelatih Persebaya mengaku dirugikan kebijakan Indra Syafri. Singgung Indonesia, media Vietnam ungkit pemecatan Philippe Trouchy. Jadi panutan kelompok umur, ketegasan Sintayong berbuah manis. Sampai kelelahan, Nathan beberkan kendala tampil di 3 tim dalam semusim. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Merasa geram, pelatih Persebaya mengaku dirugikan kebijakan Indra Syafri. Persebaya Surabaya sudah mulai menggelar persiapan untuk menyambut kompetisi Liga 1 musim depan. Namun persiapan Persebaya belum lengkap karena salah satu pemain belum juga pulang dari Timnas Indonesia U20. Pemain yang dimaksud adalah Tony Firmansyah. Gelandang berusia 19 tahun itu belum juga kembali ke tim pasca memenuhi panggilan tim nasional. Tony Firmansyah ikut dalam rombongan Timnas U20 ketika tampil di Toulouse Prancis pada Juni lalu. Kini namanya pun juga masuk dalam skuad Timnas U19 Indonesia untuk Piala AFF U19 2024. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Master pun mengeluhkan absennya Tony dari latihan Persebaya. Pelatih asal Irlandia Utara itu menyoroti pemusatan latihan jangka panjang yang diterapkan oleh tim nasional. Menurutnya keputusan tersebut berbenturan dengan regulasi pemain U22 di Liga 1. Diketahui PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi menerapkan beberapa aturan baru pada BRI Liga 1 musim depan. Satu di antaranya adalah kebijakan memainkan pemain U22 sebagai starter minimal selama 45 menit. Maka dari itu regulasi ini menuai masalah sebab Paul Master sudah menyiapkan Tony Firmansyah yang masih berusia 19 tahun untuk musim depan. Namun Tony belum bergabung dengan Persebaya sejak menjalani pramusim karena mengikuti pemusatan latihan dengan Timnas Indonesia U19. Mantan pelatih Bayangkara FC itu berharap Tony bisa segera bergabung dengan tim. Hal tersebut sangat diperlukan untuk penyesuaian taktik Persebaya di musim depan. Apalagi Persebaya akan melakoni tesis selama 2 pekan di Yogyakarta mulai 14 Juli besok. Tony kemungkinan akan absen mengingat dia perlu membela Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 yang akan digelar di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli mendatang. Master sebenarnya memiliki sejumlah pemain lain untuk memenuhi regulasi pemain U22 itu. Masih ada winger Alfonso Aib yang kini juga menunjukkan peningkatan pesat bersama Persebaya. Namun di sisi lain kondisi kebugaran Tony sebenarnya tak perlu dikhawatirkan karena dia membela Timnas Indonesia U19. Hanya saja dia yang masuk rencana Master akan memiliki waktu sedikit untuk beradaptasi dengan musim baru Persebaya sebelum Liga 1 dimulai. Singgung Indonesia, media Vietnam ungkit pemecatan Philippe Trouchy. Kebencian publik Vietnam terhadap Timnas Indonesia kembali mencuat seiring kemenangan Timnas Inggris atas Timnas Belanda di semifinal Euro 2024. Secara khusus bukan hasil pertandingan yang jadi persoalan, melainkan opini publik negeri Ratu Elizabeth terhadap sosok Gareth Southgate. Southgate berhasil membawa Inggris kembali ke final Euro 2024 setelah sebelumnya menjadi target utama kritik negatif supporter The Three Lions. Kisah Southgate ini dibandingkan oleh publik Vietnam dengan perjalanan Philippe Trouchy saat menukangi Golden Star Warriors. Trouchy yang banyak dikritik dan dihujat fan Vietnam karena hasil buruk hingga memutuskan untuk pergi sebelum berhasil membuktikan sebaliknya. Menariknya, Timnas Indonesia juga ikut terseret dalam drama ini. Media lokal setempat bahkan tak segan melimpahkan kesalahan pada skuad Garuda. Soha VN menyebut jika Vietnam asuhan Trouchy tidak menelan kekalahan dari Indonesia di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, maka ceritanya akan berbeda. Kekalahan dari Timnas Indonesia itu ditambah serangan publik Vietnam membuat Trouchy memilih untuk menyerah dari pekerjaannya. Segalanya bisa berbeda jika tim Vietnam tidak kalah di kedua pertandingannya dari Indonesia pada bulan Maret. Hal itulah yang sebenarnya membuat peluang untuk melanjutkan ke kualifikasi Piala Dunia 2026 hampir sirna. Tulis Soha VN.
Media dan publik Vietnam seharusnya bisa belajar dari pengalaman bahwa mereka sendiri yang menempatkan Tro Shi dalam posisi sulit. Kejadian yang seharusnya tidak perlu dialami lagi oleh pelatih baru Vietnam kini, yakni Kim Sang-si. Jadi panutan kelompok umur, ketegasan Sintayong berbuah manis. Sintayong dikenal jadi salah satu pelatih timnas Indonesia yang disiplin. Selain itu, pola latihan keras yang jadi andalannya sudah pasti jadi santapan sehari-hari untuk pemain timnas. Hasilnya memang terlihat cukup nyata saat skuad Garuda mulai meningkat secara prestasi. Langkah ini yang coba diterapkan untuk timnas kelompok umur agar bisa terus bersinergi. Manajer timnas Indonesia U17 Ahmad Zaki Iskandar menjelaskan bahwa pemain muda timnas akan ditanamkan terkait aspek kedisiplinan. Ini akan jadi pedoman bagi semua pemain saat bertugas di tim nasional. Mereka harus patuh pada semua aturan yang sudah ditetapkan. Jadi pendidikan, pengalaman dan pemahaman mengenai disiplin komitmen itu di timnas U16 sudah diajarkan. Kita harus memberikan proses pendisiplinan kepada pemain dan atlet-atlet kita, bahkan soal sampah, kata Ahmad Zaki Iskandar. Di timnas Indonesia U16, bahkan masalah sampah jadi perhatian penuh. Pemain diminta untuk bertanggung jawab dan bisa membersihkan sampah masing-masing, di mana langkah ini jadi salah satu metode untuk menanamkan sikap disiplin. Zaki cukup mengapresiasi sikap Sintayong di timnas Indonesia. Sin bisa dengan mudah mencoret pemain yang tidak disiplin dan melanggar aturan. Menurutnya sudah banyak pemain yang jadi korban dari aksi tegas Sin tersebut. Tentunya ini jadi langkah positif demi membawa timnas ke tahap lebih baik serta mengajarkan generasi-generasi muda yang lebih disiplin. Sampai kelelahan, Nathan beberkan kendala tampil di 3 tim dalam semusim. Bintang timnas Indonesia Nathan Chuaon mengungkapkan keluh kesahnya sepanjang musim lalu usai membela 3 tim berbeda. Ya, pada musim lalu Nathan Chuaon tercatat tampil untuk 3 tim berbeda, yakni Swansea City, SC Rinven, dan timnas Indonesia. Baginya hal tersebut cukup sulit mengingat jadwal padat yang dihadapinya serta jarak tempuh yang bisa menguras tenaganya. Meski tak pernah tampil saat berada di Wales bersama Swansea City selama setengah musim, dirinya pun rutin berlatih dan masuk ke dalam skuad. Karena tak pernah diturunkan, Swansea kemudian meminjamkannya ke SC Rinven selama setengah musim terhitung sejak Januari hingga Juni kemarin. Di SC Rinven, pemain berusia 22 tahun ini lebih banyak menjadi cadangan dan hanya 4 kali diturunkan sebagai pemain pengganti. Di tengah perjalanannya bersama SC Rinven, Nathan juga disibukkan dengan agenda timnas Indonesia, baik di level senior dan juga di level kelompok umur. Di level senior yang melakoni debutnya pada Maret lalu, kala timnas Indonesia menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu di kelompok umur, Nathan menjadi andalan timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 2024 dan juga playoff Olimpiade 2024 pada April hingga Mei kemarin. Saat ini Nathan kembali ke Swansea karena masa peminjamannya telah habis. Instagram resmi Swansea City bahkan juga mengabarkan Nathan tengah menjalani pemusatan latihan bersama. Akan tetapi belum ada jaminan bahwa Nathan akan masuk skuad Swansea City musim ini atau kembali dipinjamkan ke klub lain. Tentunya sebagai pemain muda, Nathan perlu mendapatkan menit bermain yang cukup di level klub agar lebih berkembang.